Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para guru dan staf tata sekolah SMK Negeri 38 Jakarta. Yang saya hormati juga seluruh Bapak Ibu wali murid SMK Negeri 38 Jakarta, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, murid-muridku sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul melalui ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya harap hadirin semua sehat ya. Hari ini kita masih dalam pandemi COVID-19 sama seperti sebelumnya. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan karena virus mematikan ini. Tak jarang korban tersebut adalah keluarga kita, teman kita, atasan kita, bahkan tetangga kita sendiri. Sudah sekian lamanya kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Rasanya rindu sekali bisa berkomunikasi secara langsung dan bertatap muka secara langsung. Namun mau bagaimana ya Bapak Ibu sekalian, kondisi yang memaksa kita untuk tetap berada di rumah. Nah, dapat kita ketahui semenjak munculnya wabah COVID-19 yang makin parah ini, Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan, telah mengumumkan untuk meliburkan sekolah-sekolah selama 2 minggu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemaparan virus COVID, terutama pada anak-anak. Namun, setelah dinyatakan libur selama 2 minggu, pemaparan virus COVID di Indonesia tidak kunjung membaik, namun malah makin memarah, sehingga pemerintah mengadakan ketetapan baru. Dengan adanya ketetapan baru dalam beraktivitas semasa pandemi COVID-19 ini, bentuk pembelajaran baru pun diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Nah, salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah penerapan proses pembelajaran dari rumah yang dilaksanakan secara daring. Sehingga mulai bulan April hingga saat ini, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari yang awal tatap muka sehingga sekarang menjadi pembelajaran jarak jauh melalui daring atau online. Nah, sudah hampir 5 bulan lamanya, sekolah kita tercinta ini merubah dan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring atau online seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Nah, ternyata ditemukan banyak sekali hambatan-hambatan yang menjadi tantangan dalam sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini. Hambatan yang pertama, hambatan akan teknologi dan jaringan internet. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini, tentunya para peserta didik dan pendidik diwajibkan mempunyai gawai dan kuota internet karena keduanya ini sangat penting untuk keberlangsungan jalannya pembelajaran daring seperti ini. Nah, dikarenakan penggunaan internet yang besar dan harga kuota yang mahal, sehingga para peserta didik kita merasa terbebani akan pembelian kuota internet ini. Nah, selain kuota internet, banyak juga peserta didik yang mengeluh takut akan kendala jaringan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian bagi beberapa pendidik yang sudah berusia lanjut, mereka mengatakan bahwa kesulitan dalam menggunakan teknologi seperti kesulitan menggunakan aplikasi untuk keberlangsungan pembelajaran. Hambatan yang kedua yakni dialami langsung oleh diri para peserta didik, pendidik, dan para wali murid sekalian. Hambatan bagi pendidik diketahui bahwa para bapak ibu guru kita ini kesulitan mencari ide pembelajaran yang menarik pada saat pembelajaran daring seperti ini. Mereka juga mengatakan bahwa sulit sekali menilai kalian semua secara langsung. Jadi kan bapak ibu guru saya tidak bisa menilai secara langsung apakah kalian semua ini sudah mengerti apa yang mereka jelaskan. Nah, selain hambatan bagi pendidik, terdapat pula hambatan yang dirasakan langsung oleh para siswa sekalian. Banyak para siswa ini yang mengeluh sulitnya beradaptasi dan berkonsentrasi pada saat proses belajar mengajar. Nah, biasanya hal seperti ini tuh diakibatkan karena kurangnya media pembelajaran yang menarik. Pasti anak-anakku sekalian pasti banyak sekali di antara kalian yang merasa bosan pada saat pembelajaran, bukan? Selain itu, kalian pasti juga bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman. Nah, hal seperti inilah yang menyebabkan para siswa kita menjadi sulit berkonsentrasi sehingga menimbulkan rasa stres dan malas belajar. Kemudian, orang tua dari peserta didik pun tentunya mengalami hambatan
hambatan dalam membantu proses belajar dan mengajar anaknya. Tentu kita juga tidak dapat mengetahui bagaimana sikap orang tua terhadap setiap anaknya, apakah setiap murid memiliki orang tua yang tegas, disiplin, emosional, dan lainnya. Kita tidak dapat mengetahui hal itu. Pada masa pandemi ini juga cenderung para bapak ibu sekalian kan sudah lelah nih dalam mengurusi tanggung jawab bekerja atau mengurusi pekerjaan rumah. Namun sekarang bapak ibu sekalian harus membagi waktu dan ikut andil dalam pembelajaran anak-anak kalian semua. Nah, hal inilah yang akhirnya tidak semua orang tua dapat mengontrol emosi mereka dan berakhir pada sikap kekerasan pada anak yang akhirnya membuat para murid kita sekalian merasa semakin tertekan dan stres dan akhirnya tidak mau belajar. Nah, dari hambatan-hambatan yang sudah saya jelaskan tadi, pastinya dibutuhkan solusi yang tepat untuk menanganinya. Yang pertama, untuk permasalahan kuota internet, pemerintah kita telah mengeluarkan kebijakan terkait bantuan kuota internet gratis yang akan disalurkan langsung kepada seluruh pendidik, peserta didik, tenaga pendidikan, dan lain-lainnya. Besaran kuota internet yang didapat akan bervariasi juga sesuai jenjang pendidikannya. Untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB, untuk peserta didik SD sampai SMA sebesar 10 GB, untuk pendidik PAUD sebesar 12 sampai SMA sebesar 12 GB, dan untuk mahasiswa atau dosen sebesar 15 GB per bulan. Nah, kuota ini dikhususkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, tidak untuk bermain game online atau menonton YouTube atau drakor ya, para hadirin sekalian. Lalu untuk persoalan kedua mengenai jaringan internet, diharapkan jika pada saat pembelajaran dimulai dan ternyata kalian semua jaringan internet bermasalah, dimohon untuk segera lapor kepada guru yang akan mengajar pada pertemuan tersebut, lalu minta keringanan waktu. Atau bisa juga kalian semua lapor kepada ketua kelas masing-masing. Tetapi Ibu harap hal seperti ini jangan dijadikan alasan untuk tidak masuk kelas ya anak-anak. Jangan sampai hal seperti ini menjadi hambatan besar pada saat proses belajar mengajar. Nah, bagi para pendidik yang kesulitan dalam memanfaatkan teknologi, saya berharap para pendidik bisa lebih melek akan teknologi. Saya juga akan mengarahkan guru yang mengerti teknologi untuk saling membantu. Hal ini diharapkan agar para guru dapat dengan lancar dalam menjalani tugasnya. Dan semoga hal seperti ini bisa menjadi titik terang dan memotivasi guru untuk menjadi lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan belajar yang menarik. Untuk kegiatan belajar yang menarik, sendiri saya rasa ibu bapak guru sekalian punya caranya masing-masing. Mungkin kalau dari saya kira misalnya dengan cara pada saat menjelaskan sesuatu ini harus dengan video-video agar para siswa kita tidak merasa bosan. Mencermati kondisi yang sampai saat ini belum juga ada kepastian kapan masa pandemi COVID ini akan berakhir, sudah berlangsung dari bulan Maret 2020 hingga saat ini. Tentunya diperlukan dukungan dari seluruh pihak yang bersangkutan guna untuk menciptakan pendidikan yang efektif. Nah, pendidikan yang efektif ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Untuk itu, saya berharap agar para guru, peserta didik, para wali murid, serta warga sekolah dapat bekerja sama guna terciptanya kelancaran dalam proses pembelajaran daring ini. Saya berharap para guru dapat memberikan motivasi yang lebih pada para siswa kita untuk tetap semangat belajar walaupun dilakukan secara daring. Anak-anakku sekalian, ibu juga sangat berharap kepada kalian semua para siswa untuk kerjasamanya supaya tetap aktif pada saat proses belajar mengajar berlangsung agar terciptanya pembelajaran yang efektif, aktif, kondusif, dan menyenangkan. Ibu juga sangat yakin kalau anak-anak ibu sekalian ini akan melakukan effort yang lebih supaya bisa tetap belajar. Ibu juga sangat yakin kalau kalian semua punya semangat yang membara untuk menggapai cita-cita kalian dan menciptakan masa depan yang cerah. Dan yang terakhir, saya mohon bantuannya kepada para wali murid kalian untuk peran aktifnya dalam mendampingi anak-anak dalam proses belajar online tersebut. Mari kita buktikan bahwa kita bisa. Kita buktikan bahwa dengan adanya perubahan sistem pembelajaran ini tidak akan mempengaruhi semangat kita dalam menimba dan memberi ilmu. Berikut pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga virus ini dapat cepat berlalu sehingga kita dapat belajar dan mengajar dengan tatap muka seperti sebelumnya. Kita pasti bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini.
selama kita bekerja sama sebaik mungkin. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari virus COVID ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 38 Jaya.